Ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 16 itu juga tidak dikatakan bahwa Ishak adalah firman, tapi Yahweh berfirman ngomong bahwa nanti ia akan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Gitu loh. Bukan memberikan firman kepadanya, enggak, memberikan anak, seorang anak. Gimana itu? Masa kata-kata yang keluar dari mulutnya Allah itu dikatakan Ishak? Gimana ceritanya itu, Bro? Kacau enggak itu? Itu ayat kan yang Bro kirim tuh Kejadian 17 ayat 16. Ya, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu. Loh, itu kan Yahweh mengatakan aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Kok Bro katakan Yahweh tidak memberi anak laki-laki? Bro yang kutip, Bro pula yang amnesia. Gimana itu, Bro? Baru kutip 3 menit lalu udah lupa. Allah berfirman, jelas ya, Allah berfirman kepada Abraham akan memberikan anak laki-laki. Akan memberikan anak laki-laki itu firman bukan? Kan firman itu, memang firmannya itu. Lalu setelah Ishak lahir akan memberikan anak laki-laki itu, kan berarti firman sudah tidak ada, sudah menjadi Ishak, sudah tidak bersama-sama Allah lagi, kan begitu. Ishak itu termasuk firman yang jadi manusia. Jelas-jelas dikatakan Allah berfirman kepada Abraham. Kok bilangnya itu bukan firman? Bagaimana, Bro, kalau Allah berfirman, kemudian setelah dia berfirman, firman itu tidak lagi bersama-sama dengan Allah? Bagaimana bisa sama dengan begini? Ketika Bro berbicara, terus ucapan Bro itu tidak ada lagi pada diri Bro. Berarti Bro bisu dong. Nggak punya kata-kata lagi dong. Nggak punya ucapan lagi dong. Padahal namanya ucapan atau kata-kata itu adalah buah pikiran daripada Bro. Jadi walaupun Bro sudah selesai bicara pun tetap kata-kata itu tetap masih ada dalam diri Bro. Bagaimana mungkin Allah setelah berbicara, kemudian dia tidak punya lagi kata-kata, tidak punya lagi ucapan? Bagaimana itu? Logikanya bagaimana? Coba dijawab saja. Akan memberikan anak laki-laki. Itu firman Allah bukan? Silakan itu dijawab. Ya, itu firman Allah. Tetapi setelah Allah berfirman, dia tetap punya firman. Firmannya tidak habis, firmannya tetap ada karena itu adalah pikiran dia. Gitu. Kemudian anak laki-laki itu bukan firman, tapi anak laki-laki itu adalah janji daripada Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri untuk memberikan anak. Gitu. Jadi ucapan itu adalah firman Tuhan, tetapi anak laki-laki itu bukan firman, tapi hasil daripada firman. Gitu. Artinya saudara nggak paham. Bukan firman itu sendiri yang tidak bersama-sama dengan Allah, tapi firmannya yang mengatakan akan memberi anak laki-laki. Akan memberi anak laki-laki itu yang sudah tidak bersama-sama dengan Allah, karena sudah menjadi Ishak. Kalau firman ya tetap sama Allah, bersama-sama dengan Allah. Tetapi firmannya kepada Abraham akan memberi anak laki-laki lagi, itu sudah berubah menjadi Ishak. Berarti kan sudah tidak bersama Allah lagi firman yang dikatakan Allah itu. Itu maksudnya. Bukan firman kepribadian Allah itu yang tidak bersama-sama lagi, bukan. Sama seperti saya berjanji kasih mobil sama Bro. Ya, janji saya, ucapan yang keluar dari mulut saya itu adalah kata-kata saya, ucapan saya, ungkapan saya. Tapi mobil itu bukan ungkapan saya, itu hasil daripada kata-kata saya. Itu saya realisasikan. Begitu. Ya, mana bisa mobil adalah kata-kata saya? Dari mana itu logikanya? Nah, di sini Anda mengakui berarti ya, bagaimana kata-kata Allah itu akan memberi anak laki-laki lalu menjadi Ishak. Ishak kan bukan Allah. Sama dengan Yesus. Yesus pun begitu, sudah direncanakan jauh-jauh seperti Yeremia juga sudah direncanakan jauh-jauh sebelum ada. Nah, setelah ada, makanya firman itu menjadi manusia. Jadi kata-kata itulah yang lepas dari Allah lalu menjadi sesuatu hal yang jadi. Nah, itulah itu kan bukan Allah sendiri, tetapi Yesus itu malah diasumsikan sebagai Allah itu sendiri. Padahal yo satu,
Yohanes 1 ayat 3 sudah jelas. Allah itu menjadikan sesuatu melalui firman-Nya. Firman yang sudah jadi itu bukan Allah sendiri. Jadi gini saudara, Allah itu adalah firman gitu ya. Allah itu adalah firman, tidak bisa disamadengankan Allah sama dengan firman. Itu tidak bisa. Karena firman itu ada di dalam Allah. Tidak bisa Allah ada di dalam firman. Lah iya, Ishak itu bukan firman Allah, tapi hasil dari firman Allah. Tidak mungkin Ishak disebut sebagai Allah, gitu. Kalau Yesus adalah firman Allah, ya adalah Allah itu sendiri. Itu loh. Beda. Kalau Ishak adalah hasil dari firman Allah, kalau Yesus adalah firman Allah, berarti Allah itu sendiri. Gitu loh bro, beda. Gitu. Iya, Ishak itu hasil dari firman Allah. Firman Allah itu akan memberikan anak laki-laki, itu firmannya itu, bukan Ishaknya. Ishak itu hasilnya. Akan memberikan anak laki-laki, itu firman Allah yang menjadi Ishak. Paham nggak? Firman Allah akan memberikan anak laki-laki, yaitu Ishak. Akan memberikan anak laki-laki ini sudah berubah menjadi Ishak. Berarti akan memberikan anak laki-laki dan Ishak ini bukan Allah. Begitu juga dengan Yesus, Yeremia, dan lain-lain sama. Saya beri contoh begini, saya analogikan begini, contohnya Anda sendiri. Anda punya niat, punya rencana mau membuat rumah. Nah, niat, rencana ini adalah kalau Anda ini Allah itu firman-Nya. Niatnya ini, rencananya ini. Allah berfirman, itu berupa niat, berupa rencana, ingin menciptakan Yeremia, menciptakan Ishak, menciptakan Yesus, dan lain-lain, bahkan menciptakan matahari, bumi, binatang. Nah, sekarang niat Anda ini, kalau sudah menjadi rumah, kan niat Anda ini sudah tidak bersama-sama Anda lagi, karena sudah menjadi rumah. Benar, rumah itu hasil dari niat atau firman itu. Ishak itu hasil dari niat atau firman Allah itu, termasuk Yeremia, Yesus, itu hasil yang sudah jadi. Yang kata pertamanya itu kan mula-mula bersama-sama dengan Allah. Lah mula-mula ini karena belum jadi makanya dikatakan mula-mula. Tetapi setelah jadi ya sudah selesai. Firman kepribadian Allah masih bersama-sama dengan Allah, tetapi niat rencana ini sudah tidak bisa dikatakan Allah lagi. Begitu, termasuk niat Anda, rencana Anda, itu kan bukan Anda. Begitu, tetapi sudah menjadi rumah. Wah, analogi bro begitu, ya. Apakah setelah rumah itu jadi, apakah tidak ada di dalam pikiran saya? Tetap ada. Tetap ada di dalam pikiran saya. Sampai sampai mati tetap ada dalam pikiran saya. Gitu loh. Walaupun sudah jadi, nggak mungkin saya lupakan. Gitu loh. Karena itu dari pikiranku. Gitu loh. Nggak mungkin lupa itu. Tetap ada. Gitu. Saya bisa ulangi lagi. Saya bisa ulangi lagi. Kenapa? Karena ada dalam pikiranku. Gitu loh. Ngerti? Nggak mungkin. Itu bisa saya ulangi lagi ungkapan itu. Kenapa? Karena itu ada dalam pikiranku. Nggak mungkin saya lupa. Nggak mungkin amnesia. Gitu loh. Itu namanya firman. Sedangkan rumah itu adalah hasil firman. Hasil niat saya. Apakah akan lupa? Enggak dong. Saya bisa ulangi lagi. Sampai mati bisa ulangi terus. Gitu loh. Saya akan buat rumah. Saya akan buat rumah. Walaupun rumahnya sudah ada, saya bisa bilang, saya akan buat rumah. Karena itu ada dalam pikiranku. Itu loh. Masa setelah rumahnya jadi saya lupa kata-kata saya karena dia tidak ada lagi sama saya. Kan lupa berarti kan. Gitu loh bro. Masa nggak paham-paham? Begini ya, Allah, lalu firman, lalu Ishak. Allah lalu akan memberi anak laki-laki, lalu menjadi Ishak. Berarti kan akan memberi anak laki-laki itu sudah tidak bersama-sama Allah lagi karena sudah menjadi Ishak. Kalau firman masih tetap karena firman itu banyak mau jadi apapun, mau niat apapun. Nah, seperti itu analoginya Anda sendiri ya. Anda berjanji dan mobil. Nah, berjanji itu sudah tidak bersama-sama Anda lagi karena sudah menjadi mobil. Masa akan berjanji terus?
Kalau kata-kata Anda, niat Anda masih tetap bersama-sama dengan Anda, tapi janji yang sudah menjadi hasil berupa mobil itu sudah tidak bersama-sama Anda lagi. Berarti janji dan mobil itu bukan Anda sendiri. Termasuk itu, termasuk Allah, firman Allah menjadi Yesus. Nah, itu Yesus dan firman bukan Allah karena sudah menjadi Yesus. Bukan saya tidak paham, bro, itu sendiri yang ngacau. Ya, kalau firman itu ada bersama-sama dengan Allah karena firman itu adalah buah dari pikiran Allah sendiri. Jadi, walaupun itu sudah diungkapkan, tidak kemungkin tidak ada lagi sama Allah, tetap ada sama Allah. Jadi, Allah bisa ngulang sampai berpuluh-puluh juta kali pun bisa, karena itu tetap ada pada diri Allah, bro. Sedangkan Ishak itu bukan firman Allah, melainkan hasil dari firman Allah. Jadi walaupun Ishak sudah ada, Ishak itu nanti mati lenyap, tetap firman itu ada sama Allah. Nggak mungkin Allah amnesia. Gitu bro. Ngerti? Maka setiap ungkapan itu saya bisa ulangi berkali-kali karena tidak mungkin itu tidak lagi bersama-sama. Paham? Jadi bro lah yang memperluas cara berpikir. Gitu loh. Memangnya firman itu benda? Enggak. Nah, di sini tadi Anda mengatakan mobil, sekarang rumah yang ditekankan. Yang ditekankan itu rencananya. Rencana itu sudah menjadi rumah. Memangnya Anda mau berencana membuat rumah terus, mau rencana terus begitu. Masa nggak paham-paham? Jadi dibagi tiga gitu ya. Anda, rencana, dan rumah. Jadi rencana ini yang sudah menjadi rumah kan sudah tidak bersama-sama Anda lagi karena rencananya sudah menjadi rumah. Begitu. Rencana ini berupa kalau Allah itu firman, rumah itu adalah Ishak. Berarti firman Allah sudah menjadi Ishak. Begitu. Rencana Anda sudah menjadi rumah. Begitu. Jadi rencana dan rumah itu bukan Anda sendiri, termasuk Yesus bukan Allah itu sendiri. Sudah paham? Ditekankan di rencananya, ditekankan di niatnya. Itulah firman, bukan hasilnya. Lah bro sendiri sudah mengakui bahwa Ishak itu bukan firman Allah tapi hasil firman. Kenapa ngotot mengatakan Ishak itu firman Allah? Kalau firman Allah itu tidak mungkin berpisah dan hilang dari diri Allah karena itu ada dalam diri Allah. Tapi hasilnya bisa ada dan bisa lenyap. Seperti langit dan bumi ini bisa lenyap, tapi firman Allah tidak bisa lenyap karena itu ada dalam diri Allah. Gitu loh bro, bro. Gimana itu? Masa tidak bisa membedakan antara firman Allah dan hasil daripada firman Allah? Gimana tuh bro, bro? Ini Anda belum paham. Saya tidak mengupas tentang firman Allah itu sendiri, tetapi yang sudah difirmankan. Paham nggak? Yang sudah difirmankan apa? Contohnya tadi, akan memberikan anak laki-laki ini firmannya itu. Paham nggak? Bukan firman kepribadian Allah itu, sampai kapanpun tetap bersama-sama dengan Allah karena ada di dalam Allah. Tetapi firman-Nya akan memberikan anak laki-laki lalu menjadi Ishak. Ini firman-Nya itu. Lalu firman itu menjadi manusia yaitu Ishak. Paham nggak? Coba. Loh, firman itu tidak mungkin Allah lupakan, ada dalam diri Allah. Jadi kapan saja Allah mau ngomong, tinggal ngomong diulangi karena itu ada dalam diri Allah dan tidak mungkin lenyap dari diri Allah. Walaupun hasilnya sudah ada, namun tidak mungkin itu lenyap dari diri Allah. Gitu loh bro, bro. Apakah Allah lupa? Enggak lah. Karena itu ada pada diri Allah, itu bisa diulang berkali-kali sampai bermiliar-miliar kali juga bisa. Karena ada di dalam diri Allah. Enggak mungkin lenyap bro. Bro manusia aja enggak bisa lupa apalagi Allah. Gimana tuh cara berpikirnya bro, bro? Loh bro itu sendiri yang tidak paham. Justru bro itu sedang mengulas tentang firman. Gitu loh. Jadi kalau mengulas tentang firman, masa nggak ngerti tentang firman? Gitu loh. Bro itu sedang mengulas tentang firman. Firman yang diungkapkan dan firman yang sudah terjadi.
Jadi bro itu mengatakan bahwa Allah tadi berniat untuk menciptakan Ishak. Sekarang Ishak sudah jadi. Lalu bro berpikir bahwa firman itu tidak ada lagi sama Allah. Tetap ada sama Allah. Masa dia lupa tadi bahwa dia mau memberikan seorang anak? Gimana? Itu loh bro. Bro yang gak ngerti apa yang bro ucapkan. Gitu. Ini Anda nggak pahamnya itu firman yang sudah dikeluarkan itu nggak yang Anda nggak paham itu akan memberikan anak laki-laki itu yang dikeluarkan. Anda berjanji mau memberi mobil, berjanji itu Anda tidak menekankan di situ. Ambil tengah-tengahnya biar paham. Firman itu tetap bersama Allah. Kalau yang sudah dikeluarkan berupa akan memberi anak laki-laki, nah itulah firmannya menjadi Ishak. Firman menjadi Ishak. Jangan langsung dari firman ke Ishak. Tetapi firmannya itu apa, itulah yang ditekankan. Paham nggak? Lah sudah. Kalau bro sudah akui bahwa Ishak itu adalah hasil daripada firman, berarti Ishak itu bukan firman, tapi hasil dari firman. Hasil dari firman itu berbeda dengan firman. Gitu loh. Hasil firman itu bisa ada, bisa lenyap. Tapi kalau firman tidak akan mungkin lenyap karena itu berasal dari Allah sendiri dan itu ada dalam diri Allah sendiri, bro. Bro sendiri sudah akui. Sekarang mau tolak dali, itu. Itu kan kalau jujur kan enak, bro. Bro yang tidak paham dengan apa yang bro ucapkan, ya. Mau firman itu sudah dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, tetap ada pada diri Allah dan tidak akan mungkin lenyap. Karena itu menyatu dengan diri Allah, itu ada di dalam pikiran Allah. Kapan saja bisa dikeluarkan, bro. Bro aja yang gak ngerti apa yang bro ucapkan sendiri. Antara hasil dari firman dan firman saja bro bingung. Saya sudah bilang, masa nggak paham? Firman itu ada di dalam Allah, sampai kapanpun tidak akan lenyap, tidak akan hilang, karena memang firman ada di dalam Allah. Tapi firman yang dikeluarkan yang berupa akan memberi anak laki-laki, lalu menjadi Ishak, itu ya sudah hilang karena sudah menjadi Ishak. Yang hilang itu akan memberikan anak laki-laki itu yang hilang, bukan firmannya. Firman Allah itu sendiri bukan, masa nggak paham? Termasuk janji Anda mau memberi mobil. Janji itu kan sudah hilang karena sudah menjadi mobil, sudah tidak bersama Anda lagi janji itu. Nah, kalau sudah paham berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri ya, tetapi juga hasil sama itu. Allah firman itu yang sudah menjadi Yesus. Berarti Yesus bukan Allah itu sendiri, sama dengan Ishak. Makanya saya bilang firman menjadi Yesus itu bukan Yesus saja, tetapi semuanya, termasuk kita-kita ini, matahari, bulan, bumi juga, itu firman hasil, bukan Allah itu sendiri. Loh, Yesus itu firman, bukan hasil dari firman. Jadi Yesus itu adalah Allah, sama dengan firman itu adalah Allah. Itu kecuali Yesus adalah hasil firman, berbeda. Dikatakan Yesus adalah firman, bukan hasil firman, gitu. Loh iya, saya juga bilang begitu, bro aja yang nggak paham. Firman itu tetap ada dalam diri Allah. Walaupun hasilnya sudah ada, firman itu tetap ada di dalam diri Allah. Karena itu ada dalam pikiran Allah. Kapan saja dia bisa ulangi. Jadi hasilnya itu bisa lenyap. Dia bisa ungkapkan lagi. Makanya firman Allah itu sifatnya kekal. Nggak mungkin tidak kekal. Selagi ada Allah, firman Allah itu tetap ada. Karena dia bersama-sama dengan Allah, tidak mungkin pisah dengan Allah. Tapi hasilnya tidak sama-sama dengan dia. Hasilnya itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa rusak. Gitu. Paham? Jadi bro aja yang gak paham. Gitu. Ya. Kalau kapan saja bisa diulangi, apakah Allah akan mengulang-ulang terus, akan memberikan anak laki-laki, terus-menerus begitu diulang-ulang? Begitu, ya enggak kan? Akan memberikan anak laki-laki ini sudah menjadi Ishak, kan sudah hilang, sudah tidak bersama-sama Allah lagi. Kalau firmannya masih bersama-sama Allah, firman itu sendiri. Tetapi firman yang berupa akan memberikan anak laki-laki ini sudah menjadi Ishak, begitu.
Loh, itu bro sendiri yang berasumsi mengatakan Ishak adalah firman. Itu baru asumsi bro. Tapi kalau Yesus adalah firman, itu bukan asumsi karena tertulis. Kalau yang bro bilang itu Ishak adalah firman, tidak tertulis bahwa Ishak adalah firman. Tapi Ishak adalah hasil dari firman. Itu tertulis. Gitu loh. Nah, jadi bro yang berasumsi sana sini. Gitu loh malah. Terbalik tuh. Nah, itu barulah asumsi kalau Yesus itu adalah firman dan Allah itu sendiri. Itu saya contohkan Ishak, itu menerapkan di Yohanes 1 sampai 14 itu yang sama-sama dengan Yesus begitu. Masa nggak paham? Jadi firman yang menjadi manusia itu tidak cuma Yesus saja. Firman Allah akan memberikan anak laki-laki. Nah, akan memberikan anak laki-laki ini karena Ishak belum ada selama 1 tahun firman ini masih bersama-sama dengan Allah. Lalu setelah 1 tahun Ishak lahir akan memberikan anak laki-laki ini hilang karena sudah menjadi Ishak. Berarti firman akan memberikan anak laki-laki ini sudah menjadi manusia. Begitu. Itu kan penerapannya saya di Yohanes 1 sampai 14 itu sama. Kok tidak tertulis bagaimana? Kan tertulis akan memberikan anak laki-laki, itu kan tertulis. Itulah firman-Nya Allah. Sudah dicontohkan, sudah dikutip ayatnya. Lalu 1 tahun kemudian Ishak lahir, akan memberikan anak laki-laki itu sudah menjadi Ishak. Firman yang menjadi manusia, yaitu Ishak. Begitu, paham? Oh tidak. Nah kalau misalnya Ishak mati, Allah akan berjanji kasih anak lagi namanya Ishak. Bisa. Itu. Memangnya nggak bisa? Gitu. Bisa. Makanya hasil dari firman itu bisa rusak, bisa mati. Dan Allah bisa ulangi. Karena nggak mungkin Allah lupa. Nggak mungkin Allah amnesia. Gitu. Itu maksudnya bro. Jadi hasil daripada firman itu bisa lenyap. Tetapi firman itu tidak bisa lenyap. Hasil firman bisa rusak. Tapi firman itu nggak bisa rusak. Gitu loh bro. Paham? Nah, ini malah asumsi lagi kalau ini. Kalau Ishak sudah mati, firman Allah mau berjanji lagi, mau melahirkan, memberikan Ishak lagi bisa. Ya tentu bisa, mau berjuta kali bisa. Tetapi kan di saat itu berjanji kepada Abraham. Firmannya itu kan berjanji pada Abraham. Kalau Abraham sudah tidak ada, mau berfirman pada siapa, mau memberikan Ishak lagi. Ya waktunya, tentunya waktunya saat itu juga akan memberikan anak laki-laki, itu kan kepada Abraham, firman itu. Kalau Ishak sudah mati, oh Abraham sudah mati duluan. Di mana dikatakan tertulis bahwa Ishak adalah firman Allah? Nggak ada. Kalau Yesus tertulis bahwa dia adalah firman Allah. Ya, dikatakan dia firman. Tertulis. Kalau Ishak nggak tertulis bahwa dia adalah firman Allah. Gitu. Kalau firman yang mengatakan bahwa aku akan memberikan seorang anak laki-laki, itu adalah tertulis aku akan memberikan. Bukan dikatakan Ishak adalah firman Allah. Enggak tertulis begitu. Jadi bro lah yang berasumsi lalu mengatakan bahwa Ishak adalah firman Allah. Padahal Ishak itu hasil firman. Iya kan? Itu. Kalau tertulisnya begitu, tertulisnya aku akan memberikan seorang anak laki-laki. Bukan aku akan memberikan firman kepadamu, enggak. Aku memberikan seorang anak laki-laki. Itu tertulisnya begitu. Tidak dikatakan Ishak adalah firman. Paham? Itu tertulis akan memberikan anak laki-laki, itu kan firman itu. Berarti Anda yang kurang cerdas, maksudnya ini. Katanya disuruh cerdas. Akan memberikan anak laki-laki, itu firman Allah kepada Abraham. 1 tahun kemudian Ishak lahir, berarti firman itu menjadi manusia, yaitu Ishak, begitu. Coba katanya cerdas. Kalau cerdas ya diteliti, itu kan baru satu contoh saja, belum Yeremia, Ayub, bahkan kita-kita ini. Ia akan memberi itu firman, tetapi hasilnya itu Ishak itu bukan firman. Itu hasilnya, Ishak itu hasil. Gitu loh. Jadi Ishak itu bukan firman, tapi hasil firman. Harus dibedakan antara firman dan hasil firman. Gitu loh. Jadi firman itu tidak mungkin hilang, lenyap, mati dan sebagainya. Ya, tetapi hasilnya bisa, Ishak bisa mati, Ishak bisa lenyap dan seterusnya karena itu hasil. Paham? Gitu loh. Jadi hasil itu bukan firman gitu. Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 firman menjadi manusia itu ya yang tertulis gitu ya.
Nah, sekarang kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang. Lah itu tertulis itu. Firman menjadi terang itu. Banyak lagi itu firman menjadi cakrawala. Itu tertulis. Kalau penggunaan narasinya, kalau memang Anda cerdas, itu Ishak itu hasil dari firman itu, firmannya akan memberikan anak laki-laki. Itu sudah menjadi Ishak. Itulah firman Allah yang menjadi manusia Ishak. Begitu. Kalau yang di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu khusus menceritakan memang menceritakan Yesus. Firman menjadi manusia, makanya tertulis di situ karena memang khusus membahas Yesus. Kalau di Kejadian 1 ya itu banyak itu. Firman menjadi terang, firman menjadi bumi, matahari. Nah, itu. Loh, itu fakta bahwa firman Allah, hasil firman Allah itu bisa rusak, bisa mati, bisa lenyap, bisa. Bisa. Makanya saya bilang tadi, Ishak bisa mati dan Allah bisa ulangi, bisa kasih lagi. Bisa. Gitu loh. Tetapi kalau firman tidak mungkin rusak, tidak mungkin mati, tidak mungkin lenyap. Karena itu ada dalam diri Allah. Gitu. Paham? Paham? Kalau nggak paham saya ulangi lagi gitu loh. Nah, kan nggak paham lagi. Mengulang-ulang menjadikan Ishak itu bisa, tapi firmannya kepada Abraham ini apa bisa diulang-ulang? Akan memberikan anak laki-laki ini. Apakah bisa diulang-ulang kepada Abraham? Begitu, maksud nggak? Di situ tidak dikatakan firman jadi terang, tapi terang itu adalah hasil daripada firman. Gitu loh. Itu Allah berfirman, jadilah terang. Dia perintah jadilah terang. Lalu jadi terang. Jadi terang itu adalah hasil daripada firman. Gitu. Bukan terang itu adalah firman. Gimana toh? Ya, gini aja nggak paham toh. Ya memang semuanya itu hasil. Terang itu hasil, Ishak itu hasil, Yesus itu hasil, kita-kita semua itu hasil, matahari, bumi itu hasil, firman yang menjadi hasil. Begitu. Allah berfirman, jadilah terang. Berarti kan Allah berfirman, firman ini jadi terang. Begitu. Loh iya, ungkapan aku akan memberikan seorang anak laki-laki itu adalah firman. Ungkapan itu adalah firman. Tetapi ketika anak laki-laki itu jadi, itu bukan firman tapi hasil dari ungkapan itu. Itu loh. Hasil ungkapan itu bukan firman. Kalau ungkapan itu sendiri adalah firman. Paham? Waduh, begini aja. Ini butuh nalar yang cerdas baru bisa paham, bro. Itu. Kalau bro hanya memahami, ya, secara sempit, iya. Karena Ishak adalah hasil firman, bukan firman. Bukan firman dia. Hasil. Gitu loh. Jadi hasil itu sudah ada, namun firman itu tetap ada pada diri Allah. Nggak kemana-mana, enggak. Anda bagaimana mengatakan akan memberikan anak laki-laki itu adalah firman. Setelah menjadi Ishak itu bukan firmannya, itu bagaimana itu? Itu kan firmannya Allah itu akan memberikan anak laki-laki lalu menjadi Ishak. Yaitu makanya firman menjadi manusia, yaitu Ishak. Begitu. Iya, ungkapan itu firmannya. Ungkapan menjadi Ishak, Ishak itu kan manusia. Ya kan? Ungkapan menjadi manusia, firman menjadi manusia, begitu. Itu Anda ulang-ulang, tetapi pertamanya itu adalah firman. Lalu mengatakan Ishak itu bukan firmannya, karena Ishak itu hasil. Ya memang ungkapan Allah itu kan firmannya menjadi manusia, yaitu Ishak. Ishak kan manusia, ungkapan menjadi manusia, firman menjadi manusia, begitu. Lo berulang-ulang, Allah berjanji kepada Abraham. Habis itu, janji itu kan diberikan kepada Abraham. Setelah Abraham mati, Allah ngulang lagi kepada Ishak anaknya. Firman yang sama. Kemudian Ishak mati, diulangi lagi kepada Yakub. Firman yang sama juga. Gitu. Jadi firman itu tidak dilupakan, dak. Karena ada dalam diri Allah, bisa kapan saja diulang. Kalau Allah mau. Gitu loh, enggak akan hilang. Nah, itu sama dengan Ishak. Kalau misalnya Ishak mati, ya, Allah bisa beritahu Abraham lagi untuk kasih lagi. Gitu loh. Seperti itu. Karena itu hasil. Loh, bro berulang kali akui bahwa itu hasil. Tapi masih ngotot bahwa itu firman. Ya enggak. Hasil dengan firman beda. Gitu loh. Bagaimana sih bisa ini? Gitu loh.
Jadi harus membedakan antara firman dan hasil firman. Kalau bro mengerti ini baru clear. Kalau bro belum mengerti membedakan antara firman dan hasil firman, sampai kiamat bro nggak akan paham. Gitu. Ya sudah, kalau bro sudah akui, kenapa ngotot? Iya kan? Jadi ungkapan itu adalah firman. Yang keluar dari mulut Allah itu firman. Tetapi Ishak itu bukan firman, tapi hasil firman. Terus bro mau bilang apa? Kan sudah begitu. Jadi kalaupun Ishak mati lenyap, Allah bisa ngulang lagi. Bisa, karena firman itu masih ada di dalam diri Allah, tidak kemana-mana. Itu bro. Nah, ini Anda asumsi sama saja begini. Contoh Anda sendiri, Anda berjanji akan memberikan mobil, lalu mobil itu yang diberi sudah tidak ada. Gimana ya? Mobil itu sudah tidak ada seumpamanya ya, karena sudah lenyap. Lalu yang diberi itu berjanji lagi kepada yang lain, ya itu sudah tidak bisa. Itu firman Allah kepada Abraham akan memberikan anak laki-laki. Ya sudah, kalau Abraham sudah tidak ada, ya sudah tidak bisa berfirman lagi kepada Abraham. Ya iya, makanya Ishak itu firman yang menjadi manusia. Masa nggak paham-paham ya? Firman Allah akan memberikan anak laki-laki lalu menjadi Ishak. Ya firman itu menjadi Ishak itu. Yang akan memberikan anak laki-laki itu sudah menjadi Ishak. Makanya firman jadi manusia Ishak, begitu. Itu bukan asumsi karena tertulisnya seperti itu. Bahwa Ishak itu tidak dikatakan dia adalah firman Allah, tapi dia adalah hasil daripada firman Allah itu sendiri. Gitu bro, jadi itu bukan asumsi. Memang secara letternya begitu. Allah mengungkapkan akan memberikan anak kepada Abram. Itu janji. Nah janji itu sekarang sudah direalisasikan. Nah Ishak itu adalah hasil janji, hasil ungkapan, bukan ungkapan itu sendiri. Paham? Gitu loh. Iya, sudah diulang-ulang itu. Anda mengulang, saya mengulang. Ishak itu adalah hasil dari firman. Berarti kan firman itu menjadi Ishak. Kan begitu. Firman Allah akan memberikan anak laki-laki itu menjadi Ishak. Firman menjadi Ishak. Tidak ditulis bahwa Ishak adalah firman menjadi manusia. Enggak ada. Yang ada itu Allah berjanji memberikan anak kepada Abram. Jadi Ishak itu adalah hasil, bukan firman. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.